Ini kasih Tuhan, pada malam ini saya membawakan satu topik ya, be strong in God. Bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Siapa yang mau kuat dalam Tuhan? Saya mau, semua kita mau kuat dalam Tuhan. Kalau kita melihat pada saat ini begitu banyak orang, terutama pasca COVID ini, ya stres, depresi. Saya waktu tahun lalu itu ya, ketika COVID belum dinyatakan landai itu, Jawa Barat itu menyatakan ada 13 rumah sakit jiwa yang memang dikatakan untuk menampung orang yang bukan COVID, tetapi orang yang stres, depresi. COVID saya kena 2 kali nih, jadi saya lulusan S2. Ada yang S1, saya S2. Bukan S2 artinya magister teologi ya, kena 2 kali COVID gitu misalnya. Tumbang saya juga karena mujizat Tuhan. Nah, jadi COVID itu meluluhlantakan semuanya Bapak Ibu. Ekonomi, pendidikan, semua termasuk ibadah. Ya, ibadah semuanya dilakukan dengan ya dari online. Ya. Nah, kita mau melihat bagaimana kita bisa menjadi kuat dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat ayatnya. Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Bagi yang pegang Alkitab atau buka aplikasi bisa sama-sama membaca dengan saya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, itu top markoto. Ini disampaikan kepada Paulus di jemaat Kolose. Kolose ini adalah dikembangkan, dilayani, kalau Bapak Ibu baca di pasal 1 itu oleh Epafras. Jadi yang dipercayakan seperti gembala kita di sini, Pak Niko, dipercayakan dari pusat di sini. Itu Epafras. Nah, Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Kolose untuk mencegah dari satu pengajaran yang memang tidak sehat. Tidak sehat. Ya, dan juga bagaimana dia bisa bertumbuh. Katakan kiri kanannya, Anda sehat nggak? Anda sehat nggak? Kalau sehat, yuk kita sama-sama sehat. Kalau belum sehat, mau sehat kan semuanya, amin? Amin. Ya, nah, jadi dia begini, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maksudnya apa tetap dalam Dia? Jadi gini ya, jangan jadi orang Kristen begitu udah mengaku berdosa, ya bertobat, minta ampun, dibaptis, selesai, that's it. No. Tetapi ada yang namanya spiritual journey, pengalaman spiritual kita. Jangan udah selesai, ya sudah Pak, yang penting saya menjadi Kristen, KTP si Kristen, ya cukup sampai di situ. Itu nggak bisa Pak. Itu tidak menjamin kita bisa menjadi kuat. Tetapi hidup kita itu harus tetap di dalam Dia. Saya tadi mau buat contoh sampel ya, tapi saya nggak sempat karena ada contohnya tuh aqua. Yuk kita bayangkan ya, ada 2 gelas aqua ya. Pertama gelas aqua ini diisi air. Saya isi dengan batu. Bayangkan ya, dengan batu. Ketika batu ini saya masukkan ke dalam air, pertanyaan saya bagi Bapak Ibu di sini, batu ada di mana Pak? Saya ulang ya, ada gelas aqua kecil, saya isi air, lalu saya masukkan sebuah batu kerikil. Pertanyaan saya, batu ada di mana Pak? Bukan gelasnya, dengan airnya. Ada di mana? Ada di dalam air ya. Nah, pertanyaan yang kedua, air ada di dalam mana? Dalam gelas. Ibu benar. Kok malu-malu? Nanti dapat kue Ibu. Jadi, ya perhatikan ya. Nah, itu jelas ya. Nah, saya pertanyaan yang kedua,
Ketika batu itu diangkat keluar dari air, batu ada di mana, Pak? Di luar. Betul. Setuju ya? Terus yang kedua, air ada di mana? Nah, di luar batu, terpisah kan? Oke. Nah, yang satu lagi nih. Ini lebih mudah. Saya masukkan kapas ke dalam air. Pertanyaan saya, ketika kapas itu saya angkat keluar, ya, kapas dan air nyatu nggak? Nyatu. Diperes keluarkan, itu yang namanya tetap di dalam Dia. Betul nggak? Kita harus tetap dalam Dia. Saya bertobat itu 1992. Bukan Pak Niko aja yang punya kesaksian ya, saya juga punya kesaksian. Ya. Nah, tapi sekali lagi, biarlah kesaksian ini buat Tuhan, untuk Tuhan. Saya bertobat karena saya nggak nakal-nakal banget sih ya. Punya pacar beda iman, hampir-hampir disahadatkan tuh. Ya, atau juga ya disahadatkan. Tapi Tuhan panggil saya ketika 1991 ada KKR di Senayan. Siapakah aku? Salah satu pembicaranya pendeta Kab Yusuf Roni. Nah, disitulah pertama kali saya mendengar yang namanya audible voice. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, Pak. Saya ingat perkataan itu sama persis ketika dia ngomong sama siapa? Apakah engkau mengasihi aku, Simon? 3 kali ya. Ya Tuhan, saya mengasihi kau 3 kali. Ya, kalau dulu saya lupa tuh. Pak Niko ngumpetin Alkitab di mana tuh waktu itu? Ya, tapi saya ngumpetin Alkitab kalau malam minggu di taman tuh, sampai kena embun tuh. Saya pacaran, Alkitabnya ada di kebun. Bandel saya, tapi Tuhan tangkap. Jadi pendeta. iya nggak nyangka jadi pendeta gitu ya. Nah, jadi itulah bagaimana kita bisa tetap di dalam Dia. Nah, kita mau lihat bagaimana kita buat. Yang pertama adalah kita perhatikan ayat ini. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Tadi seperti kapas yang menyatu dengan air. Yang pertama, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Be strong in God. Yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Paulus kasih contoh ya, analogi ini dari sisi ilmu pertanian. Kalau bicara akar, berarti tumbuh-tumbuhan, Pak. Berakar. Bapak Ibu perhatikan, sebuah tanaman yang kuat, tanaman yang mantap, ada angin kencang tidak goyah, itu bukan karena jumlah daunnya, Pak. Bukan karena buahnya lebat. Karena apa? Akarnya, Pak. Akarnya itu bagaimana? Nancep sampai ke bawah sekali itu. Saya mau kasih contoh, ya. Saya mau kasih contoh. Kenapa akar ini penting buat Bapak, Ibu, dan saya? Di Israel, di Timur Tengah itu, kalau nanam pohon korma, saya bukan ya petani korma, bukan makan korma Tanah Abang, iya, gitu, ya. Kalau nanam pohon korma itu, pohon korma ditaruh dalam tanah pasir. Di atasnya itu ditaruh batu kali yang besar, Pak. Batu kali, aneh ya. Korma ditaruh atasnya batu kali. Nah, jadi ketika sang biji korma ini bertunas, Pak, mau ke atas, kan atasnya ada batu tuh, nggak bisa kan? Nah, airnya tumpah. Ya, nah, jadi waktu sampai di mana tuh? Ya. Tunas itu mulai tumbuh, perhatikan ya, di atasnya ada batu, nggak bisa. Ketika tidak bisa, akarnya ke bawah sedikit. Tunas itu bergerak lagi, Pak, ke atas, mau naik ke atas, nggak bisa ke atas karena ada batu, akarnya makin ke bawah. Begitu seterusnya, Pak. Akar itu ke bawah, sampai menemukan sumber mata air. Ketika ketemu sumber mata air, di situ didapat suplai makanan, betul tidak? Dapat suplai makanan, tunas itu bisa menjungkir balikan batu yang ada di atas. Itu loh cara budidaya korma. Bagi yang mau tanam buah korma, seperti itu, Pak. Artinya akarnya nancep sampai ke sumber mata air, dan dia bisa menggulingkan batu itu. Dan ingat, ketika Yesus
sampai di Gunung Gerizim. Ketemu dengan siapa? Perempuan Samaria. Kalau engkau minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air kehidupan yang aku berikan, kamu gak akan haus lagi. Yesuslah sumber mata air itu. Jadi yang pertama berakar itu harus di dalam Yesus. Sumbernya adalah Yesus. Dapat minum dari Tuhan Yesus. Caranya gimana Pak? Simple. Saya mau yang praktis. Siapa yang udah pernah baca ini Pak kita? Udah dibaca ini Pak. Udah baca ini udah video semua. Ini udah yang ke-8. Depan belakang Pak. Udah pernah yang baca ini sampai habis 2 kali? 3 kali? Puji Tuhan, saya yang ke-8 Pak. Ini udah habis begini udah ngeletek. Ini kalau mau berakar baca ini Pak. Enggak ada yang amin. Amin. Saya mau kasih tahu ya. Mau dengar suara Tuhan nggak? Suara Tuhan itu Pak, yang setiap waktu, setiap detik, mohon maaf ya, bukan audible voice loh, bukan nubuat, apalagi lu buat-buat, bukan penglihatan vision, tetapi suara Tuhan yang setiap waktu itu, ya ini Pak, yang setiap hari itu ada di rumah, nggak pernah dibaca. Ini kan isi hatinya Tuhan. Kita mau cari yang fenomenal. Saya mau penglihatan Pak. Saya setiap kali telepon orang, Pak Pendeta, ya ada apa Pak? Ada pesan apa Pak buat saya dari Tuhan? Lu kira saya Ki Joko bodoh apa? Suwacai, mie acai ada. Pak, ada nubuatan apa Pak buat saya Pak? Oh nggak ada. Kalau mau baca nubuatan gampang Pak. Yeremia 29 ayat 11. Betul? Rancanganku bukan rancanganmu, tetapi rancangan yang kita dibilang kayak dukun. Ditelepon lu Jojo dari Jawa Timur. Pak, ada message apa Pak? Di surga apa? Saya kira burung tekukur apa banyak pesan message begitu. Aduh. Jadi geronya kelewatan Pak. Baca ini loh, baca ini. Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gak pernah baca kitab suci, bagaimana mau tumbuh Pak? Makanya gak kaget kalau doanya tadi berkat-berkat. Kata malaikat, belum baca kitab aja gak pernah. Saya bukan mau soal ya, kadang-kadang istri saya suka kesel tuh. Kamu gak usah tunjukin loh Alkitab kamu. Bukan, kalau saya gak tunjukin dianggapnya yang khotbah aja gak pernah baca gitu loh ya. Ini yang ke-8, spidol semua begitu saya begitu. Habis semua cocoretan. Nah, jadi setuju ya, pulang dari sini baca Alkitab. Saya satu lagi saya mau kasih tahu. Baca Alkitab itu bukan kejar tayang, jam tayang. Saya dulu begini loh Pak, baca Alkitab 1 hari ya 6 pasal. Lu berapa tuh? 2 buat 6. Kalau 1 minggu 10. Tapi nggak ngerti, capek deh. Lebih baik baca 1 pasal ngerti. Saya diajar oleh omnya tuh, Pak Dr. Samuel Pang. Omnya ya. Jadi dosen saya juga. Dunia sempit ya. Omnya dosen saya. Iya. Diajar oleh beliau. Lebih baik baca 1 pasal tetapi kita ngerti. Daripada 10 pasal nggak tahu. Saya nggak bilang salah ya. Mengerti itu jauh lebih baik ya. Lebih baik Anda baca 5 ayat ngerti gitu, saya begitu, daripada berpasal-pasal. Siap untuk baca Alkitab? Ya, jadi minggu depan kalau Pak Gembala di sini bilang akan mengajarkan ya pewaris itu gimana? Saya mau tanya minggu depan siapa yang baca ayat dan menghafal ayat firman Tuhan? Begitu, gak ada yang amin ya. Begitu ya, baca ayat. Aduh, otak saya udah lemot Pak. Saya juga udah Pentium 4, udah lemot juga. Kita udah zaman i5 ya, i7 lagi, ini Pentium 4, Celeron lagi. Iya. Udah Pentium 4, Celeron lagi. Begitu HDD lagi, bukan SSD. Capek deh ya. Yang kedua adalah dibangun di atas Dia. Kalau tadi Paulus bicara tentang ilmu pertanian, sekarang bicara dibangun, bicara tentang arsitek. Hebat ya. Paulus itu kalau kasih contoh sama kayak gurunya tuh Yesus, ada contohnya, perumpamaan. Yang satu pertanian, yang satu lagi arsitek.
Kalau bicara tentang arsitek gedung tinggi, yang paling tinggi kalau nggak salah BNI 46, dia 50 lantai. Itu kuat karena apa? BNI 46 ya kurang lebih sampai 50 lantai itu kuat karena apa Bapak Ibu? Kuat karena semennya tak tertandingi Pak, semen kujang, bukan. Pondasinya Pak, pondasinya itu. Kalau saya khotbah biasanya saya tunjukin slide. Siapa yang tahu di sini yang namanya pondasi cakar ayam? Ada yang pernah lihat? Nggak ada. Nih Pak, tukang bangunan. Oh ya, saya banyak belajar ya. Bukan saya hanya baca buku. Itu pondasi cakar ayam itu beban itu dari atas lantai 5, lantai 10, 20, 30 itu dibebankan ke pondasi ya. Jadi kalau pondasinya firman Tuhan, dari mana firman Tuhan itu? Ingat gak? Waktu Tuhan mengatakan begini, kalau kamu bangun rumah di atas pasir, robohnya dahsyat. Padahal itu dikatakan Bapak boleh cek ya. Yang bangun di atas pasir itu cuma kena hujan Pak, robohnya rusak berat. Tetapi yang dibangun di atas batu, boleh cek Alkitab, itu bukan cuma hujan, ada air bah. Silakan cek Pak Alkitab. Saya ulang, yang dibangun di atas pasir itu cuma hujan, robohnya nggak hitungan tuh, habis total. Tetapi yang di atas batu karang itu, Yesus gerok Petra itu air bah ada di situ. Jadi guncangan badai seperti apapun, selama pondasinya Yesus, dia tetap kuat. Dia tetap kuat, Pak. Karena pondasinya Yesus. Saya menikah tahun 2000. September ini usia pernikahan saya 23 tahun. Ya, saya sudah gak muda lagi. Walaupun saya mengakui hidup ini semuanya anugerah Tuhan. Ya. Jadi 23 tahun bukan waktu yang sebentar. Saya menikah tahun 2000, 6 tahun Bu, Pak, saya menunggu anak. Saya infertilitas, mohon maaf ya, tidak punya sikot. Ada yang tahu sikot? Ya, yang kayak kecebong tuh. Kucuk. Nah, ya, kalau nggak ngerti silakan buka kamus atau primbon. Ya. Jadi saya nggak punya itu. Ya, saya cek ke Pelni, masih ingat dokternya, Parmanto dipanggil, sini periksa Pak, semen. Saya pakai bahasa kedokteran ya. Ada yang bilang, semen apa Pak? Nggak tahu, semen di pabrik bangunan kali itu. Diperiksa, Pak kosong Pak. SMA saya biologi pada waktu itu. Waduh, kok bisa kosong dok? Mana ketehe gitu ya. Kosong. Saya nggak minum, saya nggak mabuk, saya nggak jajan, saya nggak begadang, saya nggak narkoba, kok bisa kosong ya? Jeblok, dan kualitas saya itu cuma 33%. Saya dibawa ke Cipto, Makmal UI. Di Cipto itu saya diperiksa lagi sama Profesor Unggul Budi Usodo. Abangnya Unggul Budi Usodo itu hepatolog, ya. Dia kasih saya ke Nupan Mulut. Abangnya mantan Menteri Kesehatan, Fahri Mulut. Ketemu dan saya punya sigot itu cuma 3 juta sekian. Singkat cerita 1,5 tahun Pak, saya bergumul untuk bisa mendapatkan anak, dan saya akhirnya dinyatakan pulih total. Tetapi bukan cuma sampai di situ. Dari 3 juta saya mencapai angka 40,6 juta. 40,6 juta. Tadi 2 digit, udah normal saya. Tapi nggak sampai di situ. Ketika saya udah dinyatakan pulih, inseminasi pada waktu itu ya, tahun 2002, 6 juta. Waduh, latiau gede juga tuh. Latiau. Ya. Nggak sanggup dong. Nggak sanggup. Angkat tangan aja, biar Tuhan turun tangan. Ketika saya tidak sanggup, Tuhan bukan langsung menjawab doa saya. Istri saya kena hepatitis B, Pak. 2002. Badai kencang pada waktu itu. Kena hepatitis B pada waktu itu, Indonesia tuh jarang sekali orang kena hepatitis B. Saya protes dengan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya aktif, saya nggak pernah macem-macem. Kok bisa saya udah sembuh, istri kena hepatitis B?
Puji Tuhan, Pak. Dapat beasiswa pengobatan. Perusahaan farmasi Swift Bayer USA bekerja sama dengan Prodia dan kerjasama juga dengan FKUI penyakit dalam, memberikan 40 tiket pengobatan gratis bagi yang terpapar hepatitis B. Salah satunya istri saya dapat beasiswa pengobatan itu. Puji Tuhan. Dan 2,5 tahun lebih istri saya di treatment, ya semua dibiayain selama pengobatan itu. Semua obat itu jutaan semua, Pak. Tahun itu setiap kali saya kontrol, ya saya dapat 20 US pada waktu itu. Sempat tumbang, relapse, masuk rumah sakit, dan akhirnya begitu 3 tahun kemudian kami dipanggil untuk diputuskan apakah virusnya masih ada atau tidak. Amazing, mujizat terjadi. Dokter unggul mengatakan istri Bapak terbentuk antibodi hepatitis secara alamiah. Puji Tuhan. Dan bukan cuma sampai di situ. Belum hamil, Pak, belum. Ya. Akhirnya di 2006 udah 6 tahun ya. Di menjelang Paskah saya dapat penglihatan. Nah, ini baru penglihatan. Istri saya hamil. Lihat penglihatan aja istri hamil udah wih. Ya. Pas Paskah baru dinyatakan hamil. Bahkan saya bilang ke istri saya dapat lagi penglihatan yang kedua. Apa itu penglihatannya? Saya dikasih tahu jenis kelaminnya apa sama Tuhan. Laki. Saya bilang sama istri saya, nggak usah bicara sama dokter jenis kelaminnya apa. Kami ke rumah sakit harapan kita, Dokter Sudikno. Dasar perempuan di bulan keempat tanya, dok, boleh tanya nggak jenis kelaminnya apa? Diperiksakan. Mohon maaf ya, ada titik. Ucok nih, Pak. Ada titiknya kan. Bulan kelima masih ucok, benar lagi. Dan akhirnya kami punya bukan cuma satu, tetapi sepasang, mengikuti program pemerintah sepasang. Itulah Bapak Ibu. Kita kuat karena kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Bangunlah hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan Alkitab itu setiap waktu. Saya nggak anti dengan karunia-karunia roh. Saya pun juga pengen di situ. Tetapi mari bangunlah hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Saya punya kebiasaan 3:30 pagi gue baca Alkitab itu. 3:30 pagi ketika mereka, maaf ya, ketika mereka belum sembahyang subuh, saya sudah menghadap Tuhan lebih dulu. Nah, jadi yang pertama tetap dalam Dia, yang kedua berakar, dan yang ketiga dibangun di atas Dia. Ya. Dan yang terakhir, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Makin teguh dan melimpah dengan syukur. Syukur ini dijadikan sebagai habits atau gaya hidup orang Kristen. Susah, senang, ada duit, nggak ada duit, makan enak, nggak ada, tetap mengucap syukur. Ucap syukur itu bukan karena saya punya duit, saya thank you God, haleluya, nggak ada duit, haleluya. Gitu ya. Jadi tetap makasih sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur. Ini bukan perkara yang mudah, Pak. Mengucap syukur ini, Pak. Ya, apalagi sekarang ini keadaan begitu sulit di mana-mana. Tapi belajarlah mengucap syukur. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Ya, contoh. Mungkin sama. Siapa di sini yang makannya minimal 1 kali sehari? 2 kali. 2 kali, Pak. Oh dia. Terakhir 3 kali, Pak. Itu saya. Ya, lebih dari itu luar biasa. Kalau memang ada berarti berkelimpahan, masih bisa 3 kali kan, Pak. Puji Tuhan. Jadi belajarlah mengucap syukur pada Tuhan. Nah, jadi apa yang bisa kita dapat? Bagaimana kita bisa menjadi kuat dalam Tuhan? Yang pertama, tetap di dalam Tuhan. Yang kedua, ya berakar, dibangun, dan mengucap syukur. Semua ini bisa kita lakukan kalau kita itu ya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bacalah kitab suci. Saya selalu tanamkan ini kepada anak-anak saya untuk membaca Alkitab. Ya, selalu membaca Alkitab. Nah,
Ini pun juga saya bawa Alkitab ini ya, bukan berarti saya nggak pernah bawa tablet ya, atau handphone pakai ya, sekali waktu saya bawa ini lebih enak begitu. Siap jadi kuat dalam Tuhan ya, bilang sebelah kiri kanan pulang nanti baca Alkitab, siap? Kok senyum-senyum? Ya, ada anak Tuhan nanya sama saya, ya Pak, emang Yesus disunat Pak? Waduh, ini nggak pernah baca Alkitab apa ya? Iya, ada lagi yang ngomong sama saya Pak, belum lama, belum sampai seminggu, Pak, murid Yesus ada yang perempuan ya? Waduh, di luar 12 rasul itu iya ada, tapi 12 murid itu nggak ada perempuan ya. Ini nggak pernah baca. Saya tanya juga, baca Alkitabnya kapan? Saya nggak mau nyebut nama gerejanya ya. Oh kami baca Pak, tiap minggu di gereja Pak. Kami baca Pak, rutin Pak, tiap minggu Pak di gereja Pak. Berarti tiap harinya apa Bu? Baca Alkitabnya apa Bu? Nggak ada di rumah. Bacanya apa? Kompas, pos kotak. Ada yang lebih bacanya lagi apa? Bacanya lampu merah lagi. Aduh, ketik jazz pasti deh, capek deh. Lampu merah tahu kan? Bagi yang ketawa berarti tahu isinya apa. Hah? Nggak tahu kan baginya kan? Lampu merah, mohon maaf ya, nenek diperkosa, ya isinya begitu, wah nggak pantas. Yang kayak begitu, baca dong Alkitab, gitu. Nah jadi itulah kuncinya. Bagaimana kita bisa menjadi kuat dalam Tuhan. Dan ingat loh, hati-hati. Kalau Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Kolose, bagaimana kita buat? Itu juga membuat Bapak Ibu dan saya terhindar dari pengajaran yang salah. Saya ulang, terhindar dari pengajaran yang salah. Dunia lagi gaduh, Indonesia gaduh teologi. Tadi saya bicara dengan Pak Erikson, mengundang Bapak Senin besok 25 untuk STT kami mengadakan webinar histologi, mungkin lebih bersifat counter attack ya, serang balik buku pandangan Pak ES yang mengatakan Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan juru selamat. Ini pengajaran yang salah. Pengajaran yang salah, hati-hati Pak. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Yahweh, dan dia juga adalah juru selamat. Nah, demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini kiranya Bapak Ibu semua semakin kuat dalam Tuhan. Doa saya tetap setia ada di tempat ini, tetap bertekun apapun masalahnya, pegang firman Tuhan setiap waktu, maka kita menjadi pribadi yang kuat. Saya persilakan untuk pemusiknya bisa ke depan, kita akan sebuah pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan.
tangan silakan maju ke depan. Yang angkat tangan silakan maju ke depan. Saya menunggu Bapak Ibu yang lain yang punya pergumulan, apapun pergumulan Bapak Ibu pada saat ini, silakan angkat tangan di depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Aku percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat ini, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa Tuhan, bagi anakmu, hamba-Mu yang Kau kasih pada saat ini Tuhan. Tuhan, bukan tanganku lagi yang tumpang tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Kau diberkati Tuhan, Kau dijamah Tuhan. Terima pengurapan Tuhan pada saat ini. Kekuatan ilahi itu turun atasmu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Apapun pergumulan Tuhan angkat, berjalan dengan Tuhan. Semakin hari semakin kuat dalam nama Yesus. Diberkati. Terima pengurapan itu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus diberkati pekerjaan, diberkati rumah tangganya, diberkati kesehatannya, diberkati apapun yang ia lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati untuk anak-anak di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami kepadamu Tuhan. Kami butuh Tuhan setiap waktu. Tanpa Tuhan kami gak bisa buat apa. Karena itu Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar dan ajaib. Terima kasih. Matraikan firman ini dalam hati kami masing-masing, dan kami dimampukan untuk bisa melakukannya Tuhan. Terpujilah Kau Allah, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.